tidak jelas. Di sebuah rumah sakit, ada seorang perawat yang baru bekerja. Dia mendapatkan penempatan bekerja di ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Suatu hari ada seorang pasien datang ke ruang IGD. Pasien didata oleh perawat, kemudian diperiksa oleh dokter. Dan dokter menyuruh perawat untuk melakukan tindakan medis. Tolong pasangin infus ya. Baik dokter, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya dok. Hei kamu, tolong kesini. Saya kak. Iya, kamu ngapain? Saya mendapatkan order dari dokter kak untuk memasangkan infus di ruang IGD. Tidak perlu. Saya akan melakukannya. Kamu tolong siapin alatnya ya buat pasang infus sama oksigennya. Ambil di ruang alat. Permisi kak, ini alatnya sudah siap. Saya bantu ya kak. Nggak usah, biar aku aja yang masang. Kamu tolong gantiin tugasku buat melakukan pengkajian pasien BPJS di sana. Permisi kak, untuk pasien BPJS sudah saya data. Kemudian datanya saya letakkan di atas meja kakak. Baik, kalau begitu kamu antarkan pasien bed 1 atas nama Nyonya B ke ruang bersalin. Kemudian tolong ambil sampel darah atas nama Tuan C di laboratorium. Tapi kak, saya mau melakukan tindakan keperawatan pemberian obat pada pasien saya kak. Tolong lakukan saja apa yang saya suruh, saya sedang buru-buru nih. Tapi kan kak, Nurse Lena. Nurse sibuk nggak? Bisa bantu saya nggak nurse untuk memberikan obat pada pasien di ruang bangsal? Aduh, maaf ya sus, saya juga lagi ada kerjaan nih. Oh iya, baik kalau begitu kak. Pasien sudah diantar, dan perawat junior tersebut kembali ke ruangan untuk melakukan pemberian obat. Namun, perawat junior mendapatkan teguran keras dari kepala ruangan dikarenakan keterlambatannya dalam memberikan obat sehingga dapat merugikan kesehatan pasien. Kenapa sih hanya aku yang dapat teguran? Padahal kan ini semua bukan salahku. Semua ini karena peran pekerjaan yang tidak jelas yang ditukar-tukar oleh perawat senior. Aku ini kerjanya apa sih? Apa cuma buat disuruh-suruh aja? Perawat junior sangat stres menghadapi ketidakjelasan peran pekerjaan yang diberikan dengan semena-mena oleh perawat senior, sehingga dia tidak bisa fokus bekerja, merasa tertekan dan kelelahan. Selain itu, tugas-tugasnya pun terlalaikan. Nah, itu guys, gak boleh gitu ya, mentang-mentang udah senior, jangan julid sama junior, dia juga kerja. Apa sih hazard psikososial itu? Hazard merupakan semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja. Bahaya psikososial kerja dapat didefinisikan sebagai aspek-aspek dari desain kerja, organisasi kerja, dan manajemen kerja, serta segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan sosial kerja yang berpotensi dapat menyebabkan gangguan pada psikologi atau fisiologi pekerja. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kerja dapat digunakan untuk menggambarkan bahaya yang berkaitan dengan hubungan kerja atau isi dari pekerjaan. Kondisi yang tak pasti dari aspek kerja ini dapat menimbulkan stres dan juga berbahaya bagi kesehatan. Banyak dari berbagai kejadian penyakit berhubungan dengan psikologi kesehatan dan berisiko terkena penyakit jantung. Bila seseorang sedang mempunyai masalah dalam keluarganya, kemudian ketika dia sedang bekerja, dia selalu memikirkan masalah tersebut dan tidak fokus, sehingga ada kemungkinan dia mendapatkan kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan saat bekerja. Adapun macam-macam hazard psikososial, yaitu yang pertama
jam kerja panjang, yang kedua jaga malam, yang ketiga beban tanggung jawab pekerjaan banyak, yang keempat peran pekerjaan tidak jelas, yang kelima penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, yang keenam tidak humoris dengan rekan atau tim lainnya, yang ketujuh kerjaan yang monoton, yang kedelapan pengembangan karir tidak didukung, yang kesembilan terlambat gaji, yang kesepuluh bekerja di bawah tekanan. Lalu, apa sih peran pekerjaan yang tidak jelas itu? Peran pekerjaan yang tidak jelas adalah ketidakjelasan pekerja yang mendapatkan informasi tentang peran kerja yang tidak sesuai, di mana ketidakjelasan peran dapat timbul dengan sendirinya, menimbulkan kebingungan untuk penentuan sasaran yang tepat, kurang kejelasan tentang ekspektasi, dan ketidakjelasan tentang batasan dan tanggung jawab pada pekerja. Faktor-faktor penyebab hajar psikososial peran pekerjaan tidak jelas adalah yang pertama, faktor psikososial lingkungan kerja dari faktor fisik, yaitu nada suara menjadi tinggi seperti orang berteriak, suhu panas menimbulkan pekerja kurang nyaman dalam melakukan pekerjaannya, seperti berkeringat dan suhu badan menjadi panas. Yang kedua, faktor sosial stres kerja adalah konflik peran, kepaksaan peran, beban kerja, tanggung jawab terhadap orang lain, ketiadaan kemajuan karir, dan rancangan pengembangan karir. Gejala stres didapat dari sumber stres dalam profesi keperawatan berhubungan dengan interaksi terhadap pasien dan profesi kesehatan lain. Perawat memiliki banyak tugas yang harus dilakukan dibandingkan profesi lain. Pengalaman stres adalah pengalaman pribadi dan bersifat subjektif. Perawat Indonesia mengalami stres kerja dengan gejala sering pusing, juga kurang ramah, merasa lelah, kurang istirahat akibat beban kerja, serta penghasilan yang tidak memadai. Upaya pencegahan hazard psikososial atau peran pekerjaan yang tidak jelas yaitu dengan cara yang pertama, ada elimination atau menghilangkan semua faktor risiko dari proses kerja yang menjadi sumber bahaya. Kemudian yang kedua ada substitution, yaitu mengganti hal-hal yang mempunyai pengaruh bahaya terhadap psikis dan fisik pekerja. Yang ketiga ada minimalisasi, yaitu memperkecil kemungkinan munculnya bahaya. Yang keempat ada engineering control atau pendekatan secara teknik. Yang kelima ada administrative control atau pengawasan terhadap keputusan atau peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Kemudian selanjutnya ada supervise atau bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja sehingga faktor risiko timbulnya bahaya dapat dikurangi. Dan terakhir ada PPE atau APD sebagai pelindung antara pekerja dan hal-hal pencetus bahaya. Cara mencintai pekerjaan sebagai perawat yaitu yang pertama ada gaji, yang kedua kondisi kerja, yang ketiga supervise, yang keempat hubungan interpersonal dengan atasan dan teman sejawat, yang kelima ada kebijakan perusahaan, dan yang keenam ada keamanan kerja. Bahaya psikososial dapat disimpulkan menjadi beberapa aspek berdasarkan kategori karakteristik kerja, organisasi dan lingkungan kerja, di mana dapat menyebabkan bahaya peran pekerja tidak jelas adalah ketidakjelasan pekerja yang mendapatkan informasi tentang peran kerja yang sesuai kondisi yang tak pasti. Dari aspek kerja ini dapat menimbulkan stres dan bahaya bagi kesehatan.